Selamat pagi, saat ini kami berada di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Asahan. Ya, ruangan pelayanan yang ada di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Just be honest, I've been in my bed. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares, but I'm scared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Berwawancara sedikit dengan Pak Camat tentang apa upaya yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kecamatan Meranti ini. Silakan Pak Camat. Baik, jumlah stunting yang ada di kecamatan kami ada sebanyak 7 orang. Itu pun tersebar dari sekitar 5-6 desa. Jadi per desanya ada yang 1 orang, ada yang 2. Upaya yang kami lakukan bahwa semua stakeholder yang ada, baik itu dari pihak puskesmas, PKK, posyandu, PKB, dan pemerintahan desa telah berupaya untuk meningkatkan anak itu supaya jangan stunting. Kita sudah memberikan dana di tiap-tiap desa itu untuk makanan tambahan bagi anak-anak yang terdampak stunting. Ya. Kira-kira ada berapa jumlahnya yang terdampak stunting di Kecamatan Meranti? 7 orang, Pak. 7 orang. Untuk penanganannya seperti itu juga membuat asupan gizi apa? Ya. Itu tiap bulannya maupun nanti dari pihak puskesmas kan ada programnya sendiri, mungkin tiap minggu atau artinya dari Bapak Camat sendiri apa yang sudah diupayakan, maksudnya melakukan sosialisasi atau mengimbau masyarakatnya betul seperti apa? kalau saya sering rapat di kantor ini, saya sudah sampaikan maka ada program dana untuk mereka. Itu berarti kan saya sudah bekerja untuk masalah stunting ini agar itu dimulai dari kawasan bulan Desember dalam penyusunan RKPD mereka. Itu upaya kita. Selain itu pihak puskesmas komunitas baru PKK serta PKK tiap bulan saya ingatkan agar itu dibantu si bayi itu tersebut atau anak. Dalam hal upaya penurunan angka stunting, apa kira-kira dari Pak Camat untuk program-program ke depan dalam bentuk pencegahannya? Kalau pencegahannya itu kan dari sejak sebelum nikah itu kami sering sampaikan kepada kepala desa agar memberi arahan atau bimbingan kepada masyarakat jika ingin berkeluarga berkonsultasi dulu, selain dari pihak KUA juga ke puskesmas, bagaimana membina rumah tangga itu, bagaimana menjaga kehamilan ibu dari mulai A sampai nanti melahirkan. Itu harus disampaikan. Tapi itu kan harus memang pihak kesehatan yang bisa menjelaskannya lebih rinci. Jadi ada berapa jumlah desa di Kecamatan Meranti? Ada 7. Ada 7 desa, artinya posyandunya berjalan Pak Camat ya? Berjalan, ada 52 posyandu. Ada 52 posyandu. Kegiatannya apa saja? Di hari apa biasa dilakukan Pak? Itu harinya tergantung daripada kesepakatan masyarakat yang ada di posyandu
yang jelas dia tiap bulan harus ada. Kan kita tahu sendiri bahwa masyarakat yang di wilayah saya ini pertanian. Jadi kapan waktu masyarakat itu yang pas itu kalian musyawarahkan supaya yang hadir itu banyak. Jangan dia mau ke ladang dan bikin acara posyandu, tak ada lagi nanti yang datang karena kebutuhan makan minum masyarakat itu lebih utama gitu. Jadi setelah pulang dari ladang bawa anaknya atau gimana mensiasati antara waktu si petugas dengan masyarakat itu harus kalian carilah kecocokan di mana pas waktunya hari apa baru itu dilaksanakan. Ini himbauan harapannya kepada masyarakat artinya untuk menghindari pernikahan dini juga Pak Camat ya. Iya. Ya apalah kira-kira untuk artinya kita mencegah semakin menyebarnya, semakin banyaknya stunting di Kabupaten Asahan. Dari Pak Camat sendiri himbauannya Pak Camat apa kira-kira untuk masyarakat Pak Camat? Untuk masyarakat saya berharap jangan dulu menikah gitu, pelajari dulu tidak gampang untuk menikah itu karena kan beda dengan kita yang masih hidup sendiri dengan mempunyai kewajiban tanggung jawab seorang anak itu beda. Jadi itu harus belajar. Tidak bisa nanti jika ada pengalaman baru kita belajar. Sebelum nikah itu harus belajar dulu lah. Gitu. Belajar sama kader-kader kita kan ada kader posyandu yang ada di desa-desa. Ya, artinya kecamatan ini juga sudah melakukan pendataan dari rumah ke rumah Pak Camat. Sudah. Jadi jumlah yang didapat hanya 7. Itu jenis-jenis apa seperti apa Pak Camat? Kondisi-kondisi stunting. Kalau kita lihat dari ekonomi, tidak semua masyarakat yang ekonomi rendah yang kena. Kita contohkan aja di perkebunan Sebale. Kalau standar hidupnya kan sudah UMR, berarti kan saya rasa bukan dia karena miskin, mungkin karena kekurang tahuannya mana protein gizi yang perlu untuk si bayi itu yang tidak dia tahu. Untuk pihak-pihak yang terlibat, sekolah yang terlibat dalam upaya menurunkan dan mencegah angka stunting di Kecamatan Meranti dari sekolah apa saja Pak Camat? PPSAB, P2KB atau panjang itu Iya, P2KB, Puskesmas, masyarakat, kepala desa, ya kita pihak kecamatan dan posyandu yang ada di kecamatan ini semua kita libatkan. Iya, terima kasih Pak Camat atas keterangannya, wawancara tentang bagaimana pencegahan prevalensi angka stunting di Kecamatan Meranti ini. Ya. Salam sehat dan sukses selalu Pak Camat. Ya, tetap semangat Pak Camat. Iya, terima kasih. Inilah lingkungan desa, kantor desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Terkait tentang liputan upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kita saat ini bersama Bapak Kades. Izin Pak Kades, coba Bapak jelaskan situasi kondisi angka stunting dan upaya yang sudah dilakukan untuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Desa Meranti ini. Silakan Pak. Masalah soal stunting di Meranti ini, Pak, ya mudah-mudahan semuanya sudah dikoordinir kepada Bapak Camat sekaligus dengan Bapak Kepala Desa. Jadi sampai sekarang pun semuanya sudah lancar di masyarakat. Ya, artinya kondisi untuk Desa Meranti ini tentang stuntingnya seperti apa, Pak? Situasinya apa ada gitu di sini yang terkena stunting, dampak stuntingnya? Kalau di sini stunting berapa persen semalam? 2% entah Pak? Yang 2% ya? Ya 2%. Kecamatan Meranti. Iya. Nah 2%. Iya. Nah itulah Pak yang. Artinya untuk sebagai kepala desa untuk desa ini upaya-upaya sudah dilakukan Pak ya, seperti ini pemberian asupan gizi kepada balita-balita di posyandu aktif, maksudnya posyandu aktif Pak, posyandu aktif, ya, semuanya berjalan. aktif. Nah, setiap bulannya
diberikan kepada kepala desa, yaitu makanan yang bergizi. Iya. Iya. Ada berapa di sini posnya, pos posyandunya? Ada 8. 8 apa? 6 ya. Artinya untuk pendataan stunting berkoordinasi dengan apa saja itu stakeholdernya, misalnya di situ kader-kader posyandu, Ya, kader ya kader posyandu, PKK, Dinas Kesehatan. iya dinas kesehatan juga terhadap Coba puskesmas ya, ibu Pak. dia bicarakan dia mengenai PKK kan? Iya. Nah, Dari PKK lanjutannya sendiri Bu, dari izin Prakan. Bu, dari PKK sendiri apa yang diupayakan Bu untuk percepatan penurunan angka prevalensi stuntingnya di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan ini Bu? Inilah Ketua TPPKK mengadakan sosialisasi kepribadian Iya. untuk masalah makanan agar dijaga kan agar terhindar dari stunting. Iya. Di situ ada juga memberikan asupan gizi, sosialisasi ya Bu ya tentang PRT lah pemberian makanan tambahan itu untuk apa? Itu dilakukan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu Bu? Kalau ke posyandu jelasnya sebulan sekali, tapi kalau perwiritan kan tiap minggu berpindah-pindah lah Pak. Ya artinya di perwiritan pun bergerak juga ya Bu ya? Ya kan Untuk tetap dikasih sosialisasi. iya, itu yang memberikan sosialisasi dari mana itu Bu? Dinas Kesehatan, Ketua TPPKK. Langsung mereka turun ke perwiritan. Iya, terima kasih banyak Bu atas keterangannya hari ini. Ya. Masuk. Tetap sehat Bu ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Asahan. Nih, Ibu Sekdes lagi sedang sibuk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi. Iya, sedikit Pak Kades keterangan tentang upaya yang sudah dilakukan dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Artinya begini Pak Kades, ada di sini yang terdampak stunting Pak Kades. Alhamdulillah untuk desa Serdang kami Iya. yang terdampak stunting nggak ada. Ini Yang upaya yang sudah dilakukan dalam penurunan angka prevalensi stunting, baik itu yang dilakukan kader posyandu ataupun kader-kader PKK atau yang lainnya Pak Kades. Silakan Pak Kades. Terima kasih Bang. Kami di dalam menangani stunting ini kami tetap melibatkan elemen masyarakat dalam hal ini yaitu kader posyandu, PKK, karena informasi itu bersumber dari mereka. Mereka itulah yang tahu betul tetangga, jiran tetangganya ataupun sahabatnya terkena dampak stunting atau tidak. Sehingga kami melibatkan yang namanya elemen masyarakat, apakah itu kader posyandu, PKK, ataupun perangkat desa, ataupun tokoh masyarakat, tokoh agama. Iya. Sehingga kami di setiap ada perkumpulan, contohnya peringatan Hari Besar Islam, selalu kami menyampaikan apa makna stunting, bagaimana ciri-ciri yang sudah terdampak stunting, dan bagaimana penanganan stunting. Ya, selaku kepala desa apa kira-kira himbauannya kepada masyarakat tentang stunting di Desa Serdang ini Pak? Baik Bang, kami pemerintah desa sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, bahwasanya pemerintah desa dengan mengucurnya dana desa di desa seluruh wilayah Indonesia ini, ada di situ program penanganan stunting. Nah, bentuk program yang telah kami laksanakan yaitu kami memberikan makanan tambahan kepada anak-anak di posyandu, dan juga kami memberikan susu bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Terima kasih Pak Kades atas keterangannya. Ya, semoga sehat-sehat aja dan sukses selalu Pak Kades. Siap. Ya, itulah tadi wawancara kami tadi dengan Bapak Kepala Desa Serdang, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, terkait upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Asahan. Terima kasih Pak Kades. Hmm?